Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Mr. Rush. Sahabat, hari ini Mr. Rush tengah berada di hotel di Bilangan, Jakarta Utara. Mr. Rush dalam 3 hari ke depan akan mengikuti satu kegiatan yang akan membawa perubahan Kementerian Agama menjadi lebih baik dan spektakuler. Kegiatan itu namanya adalah pembinaan agen perubahan Kementerian Agama tahun 2019. Nah, bocorannya nih, dalam kegiatan ini akan didampingi lembaga training motivasi yang luar biasa terkenal. Maka ikuti terus Mr. Rush bagaimana keseruannya kegiatan ini. Oke? Cus! Jadi Mr. Rush ini jangan kaget suatu hari kalau Bapak itu dicolek. Bang Bintang, Bu, boleh nggak agen perubahan? Saya wawancara dikit nih. Ya, alhamdulillah ya Pak, berkat doa semua kita pimpinan, yang penting terutama adalah dukungan atau komitmen pimpinan, itu yang utama. Sehingga siapa yang akan ikuti jejak beliau? Silahkan banyak berguru, sharing ya, sharing knowledge saja. Jadi pembinaan yang kami lakukan tahun lalu, alhamdulillah sudah membuahkan berapa? 8 orang agen perubahan terinspiratif, terutama ada 8 agen perubahan terinspiratif yang dihasilkan dari pembinaan agen 2008. Sekarang kita sudah sampai di tempat acara yang nanti malam akan diselenggarakan acara yang tadi itu, yang tadi sudah saya sampaikan. Yuk kita intip, tadi ngapain sih? Kok sore-sore begini sudah pada mulai kumpul-kumpul di dalam? Kita lihat ya. Lagi gladi resik ternyata. Selamat malam dan selamat datang di Bidadari Ballroom Mercure Hotel Ancol, Jakarta, 10 September 2019 untuk menghadiri acara pembinaan agen perubahan Kementerian Agama tahun 2019 dengan tema Kebanggaan Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam kebajikan. Selamat malam yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan staf khusus Menteri dan staf ahli Kementerian Agama. Yang kami hormati pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri PTKN. Yang kami hormati pejabat eselon 2 dan Kepala Kanwil Provinsi se-Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ari Ginanjar Agustian, pimpinan ISQ Leadership Center. Yang kami hormati Bapak Ibu para peserta agen perubahan Kementerian Agama se-Indonesia yang berbahagia. Selamat malam dan selamat datang di Bidadari Ballroom Mercure Hotel Ancol, Jakarta, 10 September 2019. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama. Tak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan saya Julian Ismail menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Untuk mengawali acara, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya ini akan dipimpin oleh Dirijen Saudara Paskalis Herastama.
Yel-Yel 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama yang akan dipimpin oleh Bapak Ida Bagus Agung Krisna Kurniawan, Agen Perubahan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan serta perbuatan yang baik dan benar adalah wujud nyata dari integritas. Bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik adalah bentuk dari profesionalitas. Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik merupakan makna inovasi. Bekerja secara tuntas dan konsekuen, arti dari tanggung jawab. Menjadi contoh yang baik bagi orang lain, itulah keteladanan. Dengan penuh semangat, bersama-sama kita kumandangkan Yel-Yel 5 Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Dimulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Mat Ahwani dari Bimas Islam dengan sari tilawah oleh Ibu Niken dari Biro Ortala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mari sama-sama kita mengadakan kedua tangan kita untuk memohon doa tentunya untuk kelancaran dan kesuksesan acara kita pada malam hari ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes H. Muhdi, MAG, Kepala Kemenak Kabupaten Semarang. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan menyebut dan mengagungkan asma-Mu ya Allah, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatu wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Kepada yang terhormat, kami undang Bapak Profesor Dr. Pil H.M. Nurholis Setiawan, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ijtaba min saffati ibadihi sobatal haqqi wa ala sunnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tafaddalan minhu ta'ala wa minnah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in alladzina tamassaku bil kitabi wa sunnah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yang juga saya dan kita hormati pimpinan ESQ Pak Ari Ginanjar, selamat datang Pak beserta tim. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama, baik para dirjen, kepala badan, staf ahli, staf khusus, demikian pula kepala biro, kepala pusat, dan sekretaris, serta para direktur yang hadir pada malam hari ini, kepala kantor wilayah Kementerian Agama se-Indonesia yang hadir pada malam hari ini, demikian pula para pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri yang ikut hadir pada malam hari ini, beberapa kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota yang juga ikut hadir pada malam hari ini yang saya hormati, Kepala Balai Diklat serta Kepala Balitbang dan Diklat Keagamaan yang hadir pada malam hari ini, demikian juga
seluruh tamu undangan, wabil khusus para peserta pembinaan agen perubahan yang saya banggakan. Yang berikutnya yang ingin kami laporkan adalah kita tentu tidak berhenti dengan hasil yang sudah didapatkan, karena sekali lagi kalau dibandingkan dengan jumlah satuan kerja Kementerian Agama yang mencapai 4.590 dengan DIPA 6.800-an, lalu dibandingkan dengan agen perubahan yang baru ada 457 tentu belum kompatibel. Oleh karena itu memerlukan kebersamaan sinergitas di masing-masing jajaran unit eselon 1 untuk kemudian nanti dengan cost sharing kita bisa lebih memasifikasi atau memasifkan pembinaan-pembinaan agen perubahan di masa-masa yang akan datang. Yang terakhir kami mohon kepada Pak Menteri nanti untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pembinaan agen perubahan tahun anggaran 2019 yang diselenggarakan oleh Biro Ortala Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Demikian laporan yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, sesaat lagi kita akan sama-sama dengarkan dan saksikan testimoni dari dua agen perubahan yang tentunya telah memberikan inspirasi yang program kerjanya berdampak bagi satuan kerja. Hadirin, mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk dua agen perubahan. Maka jaga kebersamaan kita. Yang pertama, agen perubahan Ida Bagus Agung, Krisna Kurniawan dari Kanwil Provinsi Bali. Yang kedua adalah agen perubahan Diah Rohati dari IAIN Salatiga. Salam perubahan. Ini lampu mau dimatikan juga bagus, jadi saya bisa nutupi rasa malu saya. Tapi lebih baik lampunya dinyalakan aja Bapak. Mohon untuk nyalakan lampunya. Oke, terima kasih. Yang terhormat Bapak Menteri Agama, mohon maaf Bapak, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang terhormat dan tentunya inspirasi bagi kita semua, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Yang kami hormati, Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Nurkolis Setiawan. Yang kami hormati, Bapak Kepala Biro Organisasi Tata Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Afrizal Zain beserta jajaran. Dan tentunya juga di tengah-tengah beliau ada sosok wanita yang inspiratif bagi para agen perubahan. Beliau adalah Sri Kandi bagi kami para agen perubahan. Beliau adalah Ibu Tika. Ibu Tika, terima kasih Ibu Tika. Yang kami hormati pula seluruh undangan yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan tentunya para panitia-panitia hebat yang telah mampu melaksanakan program agen perubahan di tahun 2019 ini. Dan satu program yang kami anggap sebagai unggulan adalah kami beserta tim membuat sebuah program yang disebut kampanye kerukunan. Kampanye kerukunan itu berbentuk video klip di mana kami mengambil judul lagu dalam video klip yang kami ciptakan bersama tim, mengambil judul sesuai dengan tagline Kementerian Agama. Seperti tahun lalu ada judul lagu yang kami sebut sebagai kami beri judul Tebarkan Kedamaian, dan di tahun 2019 ini
dengan tagline jaga kebersamaan umat. Video klip ini juga sudah diputar di stasiun TV lokal di Provinsi Bali, juga di seluruh stasiun radio di Kanwil, seluruh stasiun radio di Provinsi Bali, Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, segala program yang dilaksanakan oleh agen perubahan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali bukanlah apa-apa Bapak jika tidak ada peran serta dari panutan kami, orang tua kami, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bali yang selalu memberi motivasi, selalu memberi restu, selalu memberi dukungan kepada agen perubahan untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu agen perubahan yang kami hormati, seorang agen perubahan tidak hanya cukup menjadi orang yang menginginkan perubahan saja. Seorang agen perubahan harus mampu menjadi orang yang menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena di antara kita dan perubahan terdapat tembok besar yang menghalangi kita. Tembok besar tersebut kita sebut sebagai ketidakpedulian. Maka dari itu, kita sebagai agen perubahan di Kementerian Agama harus berjuang merobohkan tembok besar tersebut dengan bermodalkan hati dan bermodalkan cinta, sehingga kita mampu menyalakan sinar-sinar perubahan untuk menjadikan Kementerian Agama menjadi yang lebih baik dan Kementerian Agama yang lebih bersinar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ida Bagus Agung Krisna Kurniawan, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yang bagi kami merupakan role model dari setiap perubahan reformasi birokrasi di Kementerian Agama. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bapak Nurholis Setiawan sebagai selaku pembina agen perubahan pada Kementerian Agama. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Bapak Afrizal Zain beserta jajarannya yang selalu memotivasi dan memonitor kami selaku agen perubahan, serta seluruh jajaran panitia yang telah melaksanakan kegiatan agen perubahan ini yang selama ini bisa menjadi inspirasi bagi kami semua, serta para ASN Kementerian Agama dan rekan-rekan kami selaku agen perubahan, baik agen perubahan 2018 maupun 2019. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak bisa berkata-kata apalagi, hanya linangan air mata kebahagiaan yang bisa kami wujudkan pada malam hari ini. Saya tidak bisa membuat yang mungkin akan membuat kami menjadi agen perubahan yang terus-menerus, dan mohon kepada agen perubahan pada tahun 2019 ini juga akan bisa meniru langkah-langkah kami untuk menjadi penggerak motor untuk perubahan satker masing-masing dan untuk satker Kementerian Agama kita tercinta. Dan untuk YIN Salatiga, kami ada slogan juga untuk memajukan kami nanti siap-siap menuju wilayah bebas korupsi, WPK dan maupun BPBM, yaitu keren bro ajib. Keren bro ajib, yang artinya kerja terencana, bersih, rapi, objektif, aman, jelas, integritas, dan bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Baik, acara selanjutnya tentunya penguatan komitmen pimpinan terhadap keberhasilan program kerja agen perubahan pada satuan kerjanya. Untuk itu kami undang dengan hormat Rektor IAIN Salatiga, Bapak Zakiuddin Baidawi, dan juga Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Bapak Inyoman Lastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukman Hakim Saifuddin,
Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Profesor Nurholis Setiawan, para pimpinan Eselon 1 dan Eselon 2 Kementerian Agama Republik Indonesia, para rektor dan ketua PTKN, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kakanmenag Kabupaten Kota, dan Kepala Balai Diklat Keagamaan yang hadir mendampingi para agen perubahannya, panitia yang sangat kami banggakan yang senantiasa menggelorakan perubahan dan menebarkan energi positif kepada kami semua di IAIN Salatiga dan seluruh peserta pembinaan agen perubahan Kementerian Agama tahun 2019 yang saya banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir dalam kesempatan yang luar biasa ini. Sungguh merupakan suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi kami dan tentunya seluruh agen perubahan, karena kami diberikan kesempatan untuk berdiri di sini, di panggung kehormatan ini, pada acara pembinaan agen perubahan yang memberikan makna dan kesan tersendiri bagi kami. Bapak Menteri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, aura kasih membawa nasi biryani dimakan dengan bumbu rempah sari. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Menteri atas pemberian anugerah yang berharga ini. Dengan program kerja yang disampaikan oleh agen perubahan, kinerja kami sangat terbantu. Beliau ini telah melakukan dengan penuh ketekunan hanya karena semata-mata ingin menjaga citra positif IAIN Salatiga dan tentunya Kementerian Agama. Beliau tanpa lelah berdiskusi dan bahkan selalu berkoordinasi dengan pimpinan dalam mewujudkan layanan terbaik. Kami selaku pimpinan akan terus bekerja dan bahagia berkarya dengan dua semboyan. Pertama, al-ibrotu bikamali nihaya la binaksil bidaya. Saya terjemahkan secara bebas. Sekalipun kita memulai dengan penuh keterbatasan, bukan halangan untuk meraih capaian-capaian terbaik. Kemudian yang kedua, kita punya yel-yel keren bro ajib yang tadi sudah disampaikan oleh agen perubahan kami. Kami berupaya untuk senantiasa kerja terencana, bersih, rapi, objektif, aman, jelas, integritas, dan berwibawa. Untuk mewujudkan layanan unggulan dan inovatif sebagaimana yang disampaikan oleh agen perubahan kami dari pimpinan mengajak seluruh jajaran pimpinan Satker untuk terus melakukan perubahan ke arah kondisi yang lebih baik dengan memberikan dukungan penuh kepada para agen perubahan yang kami yakini program kerjanya akan berdampak pada peningkatan kinerja satuan kerja masing-masing. Teruslah bermimpi, berimajinasi, berkreasi, berinovasi, tingkatkan wawasan dan bangkitkan energi positif bagi seluruh ASN, tidak hanya di IAIN Salatiga tetapi juga di Satker lainnya. Kami juga mohon doa dan dukungan untuk agen perubahan IAIN Salatiga lainnya agar segera dapat kami rasakan secara nyata gagasan-gagasan serta rancangan perubahan yang sedang bersama-sama dibangun di IAIN Salatiga dan dapat juga dipergunakan pada Satker kerja lainnya. Untuk para calon agen perubahan yang baru, kami hanya dapat berpesan melalui sebuah pantun. Pergi ke Mampang membawa keranjang biru, sembari pulang tak lupa membeli tahu. Selamat datang para agen perubahan baru, mari berjuang, moga sukses bersamamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Shalom. Yang sangat saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak para Eselon 1 dan Eselon 2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak para Rektor dan Ketua PTKN, teman-teman Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia yang hadir pada malam hari ini, para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, yang juga diundang hadir pada malam hari ini, Saudara Kepala Balai Diklat Keagamaan
yang mendampingi para agen perubahannya. Panitia yang sangat kami banggakan, yang senantiasa membangkitkan dan mendorong semangat kami, Kanwil Bali khususnya, dalam melakukan perubahan setiap saat, setiap waktu, yang sungguh luar biasa. Dan seluruh staf pembinaan agen perubahan Kementerian Agama tahun 2019 yang saya hormati dan saya banggakan. Sungguh merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami di malam hari ini kami bisa hadir di hadapan Bapak Ibu yang sangat terhormat di panggung kehormatan ini, yang sungguh dengan tatanan yang sangat luar biasa, pertama dari Bapak Biro Ortala. Terima kasih kami diundang dan bisa hadir di hadapan Bapak-bapak yang luar biasa. Bapak Menteri yang saya hormati, saya berterima kasih tentu atas kesempatan yang diberikan kepada kami, karena atas kepercayaan Bapak Menteri dan sekaligus memberikan spirit kepada kami dan dorongan yang luar biasa, sehingga kami bisa melakukan perubahan secara bertahap untuk membangun Kementerian Agama, khususnya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali ini semakin hari dengan harapan selalu semakin lebih baik. Apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung program kerja dari ketujuh agen perubahan kami. Kami merasa tersanjung Bapak Menteri karena apa yang diidekan oleh agen-agen perubahan kami yang benar-benar dia melakukan suatu kerja dan kerja keras untuk berupaya senantiasa melakukan perbaikan di jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Di arena yang terhormat ini, ketujuh di antara mereka mendapatkan apresiasi yang sungguh luar biasa, yang bagi kami sesungguhnya seperti apa yang disampaikan oleh agen kami belumlah apa-apa. Saya kira apa yang dilakukan oleh seluruh pimpinan Satker semua melakukan perubahan dan berjuang untuk hal kebaikan seperti yang diacarakan pada malam hari ini. Kami berterima kasih tentu atas kesempatan ini. Mudah-mudahan pembinaan agen perubahan di malam ini benar-benar menjadi momentum bagi kita semua untuk bisa berlaku lebih baik dan jauh lebih baik. Dan saya yakin Bapak Menteri, agen perubahan kami bisa kami sampaikan bahwa dia bekerja sungguh total. Tadi sudah disampaikan, kami punya speak dari mereka yang menginspirasi Bapak Menteri. Kami lakukan setiap bulan. Selalu kami diingatkan oleh mereka. Ini ada sesuatu yang urgent. Maka di speak itu Bapak Menteri dan seluruh tamu undangan, kami di sana melakukan evaluasi kinerja secara keseluruhan terhadap tahapan-tahapan apa yang menjadi tanggung jawab kami selaku pimpinan Satker di Provinsi Bali. Kami mengundang seluruh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota berkumpul setiap bulan, meluangkan waktu untuk melakukan evaluasi kinerja. Karena ini merupakan bentuk pengawasan secara internal yang merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pimpinan Satker. Syukur, alhamdulillah astungkara Bapak Menteri, dengan pola speak yang dibangun, diidekan oleh agen perubahan ini, kami bisa melihat setiap bulan, kami bisa mengevaluasi setiap bulan terhadap hal-hal yang memang menjadi tuntutan tata kelola reformasi birokrasi kita. Di situ kami melihat laporan, serapan, kemudian hal-hal yang memang menjadi dinamika, kemudian persoalan-persoalan apa saja yang menjadi permasalahan dalam satu bulan itu kami tidak tunda sehingga kami bisa selesaikan dalam setiap bulan. Tapi hasilnya Bapak Menteri dari laporan kami barangkali bisa dilihat, baik yang laporan keuangan LK, BMN, kemudian E-Smart, kemudian EMPA, itu progresnya setiap bulan bisa dilihat, dan kalau toh ada keterlambatan paling tidak 1 bulan masih kuning atau kan bahkan
yang merah tidak ada, Pak Menteri, selama kami lakukan speak ini merah tidak ada, kuning masih ada, mungkin 1 bulan itu belum dianggap tuntas sehingga dengan speak ini mereka akan kejar karena mereka merasa ada yang belum lengkap laporan mereka. Jadi itu, kami juga punya cari mantra dari inspirasi mereka. Kami berkunjung ke ruangan-ruangan setiap minggu sekali, kami tidak agendakan, kami datang saja untuk memastikan apakah ASN kita sudah on the track atau tidak. Ketika mereka tidak ada misalnya acara keluar kantor, mereka dipastikan apakah ada di ruangan atau tidak. Sehingga dengan demikian kami bisa mengontrol kinerja seluruh ASN kita. Kemudian kami punya podium Pri-Day bebas bicara tadi sudah disampaikan oleh agen kami. Ini sungguh luar biasa, sangat menginspirasi Bapak Menteri. Tidak ada 1 orang ASN pun Bapak Menteri, baik yang honorer, dari yang cleaning service sampai dengan pejabat yang paling tinggi di Kemenak Provinsi Bali, yang tidak paham dengan reformasi birokrasi yang sedang didorong sekarang untuk arah yang lebih baik dan lebih baik. Jadi podium Pri-Day bebas bicara ini sungguh dahsyat Bapak Menteri untuk mensosialisasikan, termasuk hal apa saja. Ya, itu dilakukan tidak perlu waktu yang panjang, karena itu dilakukan setiap habis olahraga, kita duduk lesehan. Itu semua kreasi agen perubahan. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya mari sama-sama kita saksikan penayangan video langkah aksi agen perubahan kebanggaan. Selamat menyaksikan. Teruslah memotivasi dan menginspirasi sesama dengan selalu menebar cinta. Kasih tepuk tangan dong. Dan tentunya acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu arahan kegiatan pembinaan agen perubahan Kementerian Agama yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Bapak Luqman Hakim Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ari Ginanjar, ini sungguh saya amat sangat bersyukur dan kita semua amat sangat bersyukur. Malam hari ini kita didampingi oleh Pak Ari yang nanti saya akan sedikit cerita betapa sentuhan beliau ternyata luar biasa dampaknya bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Ari atas kehadirannya. Yang saya hormati Saudara Sekjen, para Dirjen, Saudara PLT Irjen, para kepala badan, juga staf ahli yang juga ada di tengah-tengah kita, para staf khusus, seluruh pejabat eselon 2 di Kementerian Agama, baik pusat maupun para Kakanwil, juga para rektor yang hadir pada malam hari ini. Dan yang saya cintai, seluruh agen perubahan,
peserta acara kita. Acara pembinaan terhadap agen perubahan tahun 2019. Para tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Saya sungguh amat sangat bersyukur malam hari ini bisa hadir di sini dalam acara yang cukup strategis, yaitu pembinaan agen perubahan Kementerian Agama yang tahun ini kita lakukan untuk kali kedua. Setelah tahun lalu di bulan Juni kita mengadakan hal yang sama dan alhamdulillah 2 peserta representasi dari peserta pertemuan kita tahun lalu tadi diwakili oleh dari agen perubahan dari Bali dan dari Salatiga, dari IAIN Salatiga telah mempresentasikan hal-hal yang sifatnya inovatif, terobosan-terobosan yang tidak hanya semata mewujudkan, menciptakan perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing, tapi juga sekaligus mampu memotivasi dan menginspirasi kita semua. Oleh karenanya, saya merasa setelah tadi juga Pak Kakanwil Bali, Pak Rektor IAIN Salatiga, lalu juga melihat tayangan slide, Pak Sekjen sudah memberikan pengantarnya tadi. Saya lalu berpikir, apalagi yang harus saya sampaikan? Tadi sudah luar biasa agen perubahan dari Bali menyampaikan banyak hal yang sangat mendasar juga yang dari Salatiga. Apa yang disampaikan oleh saudara kita, ASN kita, dari IAIN Salatiga itu jelas membuktikan bahwa dengan sentuhan yang tidak terlalu sophisticated gitu ya, tidak terlalu complicated, tidak rumit-rumit banget gitu. Tapi dengan teknologi bisa dibangun sebuah sistem informasi yang manfaatnya luar biasa. Yang manfaatnya luar biasa. Dan itu tidak hanya mempengaruhi lingkungan kerjanya di IAIN, di kampus IAIN Salatiga saja. Tapi ketika lalu kemudian Inspektorat Jenderal atau siapapun dari pusat ingin melakukan apakah pengawasan atau melakukan pemeriksaan terhadap kinerja dan lain sebagainya, dia juga harus sudah menyesuaikan karena tidak lagi berdasarkan semua bentuk laporan itu sudah paperless, sudah dalam bentuk digital. Dan itu memaksa dalam tanda kutip pihak lain juga untuk melakukan perubahan. Karena semua data-data itu sudah tersimpan dalam file-file yang dalam bentuk digital. Jadi ini membuktikan kepada kita bahwa meskipun kita besar dengan jumlah satuan kerja yang sangat besar, tapi kita bisa cepat berubah. Perubahan itu atau begini, yang sedang kita lakukan tentu juga mengalami tantangan, mengalami kendala, mengalami katakanlah hambatan-hambatan. Saya lebih senang mengatakannya sebagai tantangan. Kasus korupsi misalnya, yang tadi banyak disampaikan. Kita di Kementerian Agama, saya sering mengatakan beberapa bulan terakhir yang kita alami, jadi ibarat ini pesawat terbang itu adalah turbulensi. Kita menghadapi guncangan memang. Karena ada sejawat kita, ASN kita, rekan sekerja kita, yang karena satu dan lain hal lalu kemudian terjerumus pada tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Gitu. Poin yang saya ingin sampaikan sekali lagi adalah bahwa turbulensi itu, goncangan sekeras apapun, tidak boleh lalu kemudian kita kehilangan kendali. Dan disinilah saya menaruh optimisme yang sangat besar karena Kementerian Agama punya agen-agen perubahan seperti saudara-saudara. Saudara-saudaralah yang terus akan menjadi motor, tidak hanya menjadi ruh, menjadi jiwa, tapi juga sekaligus
bagaimana ruh dan jiwa itu saudara ragakan sehingga lalu kemudian terinstitusionalisasikan, terlembagakan, dan lalu kemudian membumi dan kemudian manfaatnya bisa kita rasakan bagi sebanyak mungkin kalangan. Inilah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi tentu terakhir saya berterima kasih kepada jajaran Sekjen, Biro Ortala, dan semua pihak yang telah menyelenggarakan acara ini, dan tentu kepada ISG terima kasih untuk juga bisa bersama-sama kami untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, akhirnya dengan senantiasa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan senantiasa mengharapkan keberkahannya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembinaan agen perubahan Kementerian Agama tahun 2019 pada malam hari ini secara resmi dibuka. Boleh kita kasih tepuk tangan. Dan kami mohon masih tetap di tempat karena kita akan lanjutkan dengan penyematan selempang agen perubahan kepada perwakilan peserta, tentunya kepada agen perubahan Bapak Taif Setiawan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, dan juga Ibu agen perubahan Ibu Komang Yusniawati dari Ditjen Bimas Agama Hindu Kementerian Agama. Silakan diabadikan terlebih dahulu. Tentunya ini perwakilan peserta agen perubahan. Dan sebagai acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ikrar agen perubahan yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Rumah Kita oleh para agen perubahan. Ikrar agen perubahan Kementerian Agama. Ikrar agen perubahan Kementerian Agama. Kami, agen perubahan Kementerian Agama. Kami, agen perubahan Kementerian Agama. Berikrar. Berikrar. 1. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi 5 nilai budaya kerja. Menjunjung tinggi 5 nilai budaya kerja. Dan bekerja sesuai dengan kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Agama. 3. Berkomitmen melaksanakan akselerasi reformasi birokrasi sesuai amanah dengan penuh tanggung jawab. 4. Selalu menjaga citra dan senantiasa berinovasi serta memberikan kontribusi positif bagi Kementerian Agama. 5. Senantiasa menebarkan, mensosialisasikan dan mengajak seluruh aparatur sipil negara, Kementerian Agama untuk melakukan perubahan. Tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua
punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita, ada di sini. Iya, rumah kita lebih baik di sini. Ini do atau satu, ini dua atau re, ini tiga atau mi, ini empat atau fa, ini lima sol, ini enam la, ini tujuh si, ini do lagi kembali. Latihan lagi Pak sebelum kita bernyanyi karena angklung itu luar biasa. Boleh berdiri Pak biar semangat? Ya tenaganya pasti kuat kalau berdiri. Bapak fokus ke saya ya. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Hebat, sekali lagi ya Pak ya. Siapa? Yo. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Wih, luar Asik. biasa. Lagi. Masih berani memainkan lagu lagi Pak? Lagi. Masih berani. Oke, siap. Lagu yang lain sekarang.
moderasi. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang kesediaan kepada Bapak Menteri untuk dapat berfoto bersama dengan seluruh agen perubahan di atas panggung dan tentunya juga dengan Bapak Ari Ginanjar. Salam perubahan. Terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya Julian Ismail mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa di acara Agen Perubahan tahun depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Ya. Dan kami mohon kepada Bapak Menteri tentunya untuk menandatangani spanduk bentang yang berada di area foyer dan juga kepada agen perubahan seluruh provinsi di Indonesia untuk juga ikut menandatangani spanduk bentang yang sudah berada di foyer. Dan jangan lupa setelah penandatanganan 15 menit kemudian kami mengundang kembali kepada agen perubahan untuk dapat kembali ke dalam ruangan ballroom. Sekali lagi kepada seluruh agen perubahan setelah penandatanganan kami mohon untuk dapat kembali ke dalam ballroom. Terima kasih. Baik sahabat religi, hari ini Kementerian Agama kedatangan tamu spesial di acara Kementerian Agama. Dia adalah Pak Ari Ginanjar. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari tadi sudah hadir di acara Kementerian Agama. Lalu kemudian gimana Pak Ari melihat semangat perubahan yang ada di Kementerian Agama dengan dihubungkan 5 nilai budaya kerja yang dulu Pak Ari juga terlibat dalam penyusunannya?
saya memberikan 2 acungan jempol kepada Kementerian Agama karena 5 tahun yang lalu saat itu pada awal perancangan di mana saya bersama dengan rekan-rekan dan didahului oleh pemikiran Pak Menteri dan saya support, dan ternyata dalam 5 tahun ke depan ternyata telah menunjukkan hasil di mana saya tadi melihat buahnya, di mana agen-agen perubahan itu sudah menunjukkan karyanya. Artinya ini adalah sebuah kata istiqomah atau konsistensi. Artinya di dalam membangun sebuah rumah ada fondasi, ada tiang, dan ada atap. Di mana fondasinya itu adalah 4 konsensus, yaitu Pancasila, kemudian UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kemudian tiangnya itu adalah 5 nilai yang sedang dibangun, dan kemudian barulah atapnya, misi visi Kementerian Agama. Artinya sempurna sudah bangunan dari Kementerian Agama sebagai sebuah rumah yang lengkap dengan 5 tiang yang kokoh sehingga siap untuk menghadapi masa depan. Selamat untuk Kementerian Agama. Alhamdulillah. Ya, Pak Ari, terakhir apa yang bisa disampaikan ke kita untuk motivasi kita, untuk para agen perubahan terutama, juga untuk para ASN Kementerian Agama, Pak? Ya. 5 tiang ini atau 5 nilai ini harus dijadikan bukan hanya kata-kata, tetapi siapapun ASN, khususnya insan dari Kementerian Agama harus jadi role model, harus jadi contoh dari pelaksanaan 5 nilai. Sehingga setiap kali kita bertemu dengan orang-orang Kementerian Agama, maka dia harus melambangkan 5 nilai. Yang bukan hanya tertulis di tembok-tembok atau pada buku, tapi pada kata, perbuatan, dan tingkah laku. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Terima kasih atas sumbangsinya kepada Kementerian Agama dan sukses selalu. Terima kasih. Nah, sahabat religi, sekarang ini kita beneran ketemu dengan agen perubahan yang inspiratif. Tadi menerima penghargaan dari Pak Menteri. Nah, sekarang kita tanya-tanya, apa ya rasanya menerima penghargaan dari Pak Menteri kategori agen perubahan inspiratif? Gimana Ibu? Perasaannya gimana, Bu? Sangat luar biasa. Saya sangat terharu dan merasa terhormat sekali, Mas, bisa menjadi agen perubahan inspiratif yang sungguh tidak dinyana-nyana, yang apa yang selama ini saya lakukan ternyata membuahkan hasil. Hasilnya manis. Nah, Bu, sebenarnya apa sih yang Ibu lakukan sehingga kemudian Ibu terpilih menjadi agen perubahan inspiratif ini? Ya, baik. Jadi selama ini bahwa saya ini bekerja hanya dengan sungguh-sungguh, saya konsisten, kemudian saya berusaha menggerakkan teman-teman untuk ikut apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi program kita. Jadi kita tidak boleh hanya berhenti. Setiap program yang sudah kita ajukan, setiap program yang sudah kita lakukan, itu jangan berhenti. Jadi harus kita terus-menerus dievaluasi, kemudian mana program-program lain yang nanti sekiranya juga akan menjadi program unggulan untuk IAIN Salatiga, dan kita sebagai seorang pegawai itu harus bisa meninggalkan apa yang selama ini kita lakukan itu ada bekas, kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dan pada saatnya nanti kita akan meninggalkan tugas, kemudian pensiun, apa yang sudah kita lakukan masih tetap terus dimanfaatkan. Berarti akan ada banyak program-program yang akan Ibu ciptakan lagi ya. Luar biasa Ibu, terima kasih, keren. Keren bro, Haji, kerja terencana, bersih. Itu aja, itunya aja. Keren bro, Ajib, kerja terencana, rapi, bersih. Aduh kok lupa ya saya, sebentar. Keren bu, kerja terencana, bersih, rapi, objektif. Oke, sebentar. Keren bro, Ajib, kerja terencana, bersih, rapi, objektif, aman, jelas, integritas, berwibawa. Oke, sahabat religi, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Dan ternyata yang menarik, beliau ini adalah agen perubahan
pertama kali tahun 2017, betul ya Pak Kabak ya? Nah sekarang kita ingin tanya-tanya, terkait dengan perkembangan agen perubahan yang dari dulu di awal sampai sekarang itu seperti apa? Sebentar, apa komentarnya nanti Pak Kabak? Silakan Pak Kabak. Baik, terima kasih. Pertama saya sangat bersyukur dengan adanya kesinambungan pembangunan agen perubahan. Ini sudah sangat luar biasa. Jadi 2017, alhamdulillah waktu itu kami di Biro Organisasi dan Tata Laksana bersama-sama Bu Kartika membangun bagaimana reformasi birokrasi ini berjalan dengan baik di Kementerian Agama. Tentulah di bawah arahan Bapak Menteri Agama, Bapak Sekjen Kementerian Agama, dan Bapak Kepala Biro Ortala. Saya kira itu yang luar biasa, dan berikutnya agen-agen perubahan yang ingin kita bentuk, kita bangun dengan lebih baik, ini mau tidak mau bukan hanya di pusat saja. Karena pada awalnya memang agen perubahan ini ada di pusat, tetapi berikutnya kita harus bagaimana seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, kita ibaratnya kapal tanker, maka tidak bisa hanya pusat saja. Kita sebagai instansi vertikal, kita harus membangun dari pusat sampai ke daerah, itu harus dibentuk agen-agen perubahan. Nah, pas nih, Pak Kabak kan sekarang posisinya di Kabak Tata Usaha di Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Nah, yang akan Bapak lakukan nih untuk kemudian mengembangkan agen perubahan di Kanwil Jawa Tengah gimana Pak? Ya, pastilah Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah harus bisa menjadi contoh, harus menjadi rujukan. Kami diberi kepercayaan untuk membantu teman-teman di Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, maka akan memberikan ruang yang subur buat kawan-kawan ASN di Kementerian Agama. Bagaimana kita akan menciptakan agen-agen perubahan yang lebih baik lagi, lebih terstruktur, sehingga program-program yang dibuat atau inovasi-inovasi yang dibuat oleh para agen perubahan ini akan bisa diimplementasikan. Pastilah implementasinya pertama adalah di satker masing-masing. Tetapi berikutnya bagaimana kita menciptakan bahwa inovasi yang dibuat itu bukan hanya di satkernya, tetapi nanti bisa dikembangkan di tingkat provinsi. Maka harapannya adalah di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah akan muncul inovasi-inovasi baru terkait dengan layanan. Kita akan prioritaskan kepada layanan, karena ujung dari reformasi birokrasi ini adalah layanan kepada masyarakat. Maka inovasi-inovasi yang berdampak kepada layanan yang baik itulah yang nanti akan kita kembangkan. Dan Pak Kanwil, saya kira Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Farhani, dan jajarannya insya Allah akan sangat mendukung program dari Bapak Menteri Agama ini dalam rangka untuk meningkatkan layanan. Karena bukan hanya Kementerian Agama saja, kita harus mengamankan Jawa Tengah bersama Bapak Pak Ganjar Pranowo, itu akan membangun Jawa Tengah yang hebat. Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah akan bikin Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah yang hebat dan bermartabat melalui agen-agen perubahan yang akan kita bangun. Baik, terima kasih Pak Kabak, sukses selalu, mudah-mudahan agen perubahannya lancar jaya. Ya, sahabat religi, sekarang saya sudah dengan salah satu agen perubahan yang terpilih menjadi peserta di acara ini. Kita tanya ya, kayak apa program-programnya. Oke Mbak, dengan siapa? Imas Masfia. Imas Masfia. Dari mana? Bandung Barat. Dari Bandung Barat. Rasanya apa sih terpilih menjadi agen perubahan terus diundang di acara ini? Rasanya bangga sekali, excited banget. Pokoknya dari berapa ratus orang saya bisa terpilih, mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik. Bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terus programnya apa sih? Kalau programnya sendiri, kalau misalkan untuk yang khususnya saya Simpok, Sistem Informasi Biaya Operasional KUA. Jadi di mana untuk biaya operasional KUA itu sebelumnya memang belum pernah ada aplikasinya. Saya pengen cobain supaya sistem pelaporan keuangan di KUA itu bisa lebih baik. Amin, mudah-mudahan terwujud. Oke, baik. Terima kasih. Selamat. Soy kapitan.
Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Rektor IAIN Salatiga yang salah satu agen perubahannya menerima penghargaan di acara pembinaan agen perubahan ini. Kita tanya-tanya langsung dengan Pak Rektor ya, oke? Assalamualaikum Pak Rektor. Assalamualaikum. Pak Rektor, apa yang Pak Rektor lakukan sehingga kemudian agen perubahannya jadi hebat banget nih hari ini menerima penghargaan luar biasa dari Pak Menteri? Ya. Saya berangkat menjadi rektor itu dengan satu adagium dalam bahasa Arab, yaitu al-ibratu bikamalin nihaya la binaksil bidaya. Yang kalau saya terjemahkan secara bebas itu artinya adalah meskipun kita berangkat dari keterbatasan dan kekurangan, tetapi itu tidak menjadi halangan untuk meraih capaian-capaian yang terbaik. Oleh karena itu saya selalu mendorong semua karyawan dan dosen di lingkungan Yayasan Salatiga untuk jangan memandang kekurangan itu sebagai excuse atau alasan untuk tidak maju. Justru itu harus dijadikan sebagai titik tolak kita untuk membuka tantangan yang lebih besar lagi dan kemudian kita bisa mencapai sesuatu yang jauh lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Luar biasa ya. Baik, terima kasih Pak Rektor atas kesan-kesannya. Terima kasih. Sekarang kita sudah bersama dengan pemilik acara, Bapak Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama. Langsung aja kita tanya-tanya. Seperti apa sebenarnya acara ini? Terus hasil yang diharapkan seperti apa? Bagaimana Pak Afriza? Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Pak? Hari ini kita akan ada kegiatan ini. Lalu sebenarnya acara ini acara apa sih Pak? Ya, jadi gini. Dalam reformasi birokrasi itu kan ada kita melakukan perubahan. Salah satu perubahan itu ada tangan agen perubahan. Nah, agen perubahan itu yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 457 ya. Kita coba dibina supaya bisa mempengaruhi lingkungan untuk melakukan perubahan. Ini tujuan kita membinanya itu. Dan besok juga ada tim DSQ akan melakukan pendampingan motivasi sebagai rekan kerja kita, mitra kita untuk memotivasi lagi agen perubahan itu. Supaya kesaktian masing-masing itu benar-benar melakukan perubahan. Dia tidak pengaruh dengan siapapun juga, kata Bapak Menteri tadi, dia harus berani melakukan perubahan. Itu yang tujuan kita kan. Oke, baik. Berarti ingin membina agen-agen perubahan ini ya Pak? Iya. Hasil yang Bapak inginkan dari acara ini itu apa Pak? Ya, dia sebagai inspirasi, sebagai inspirator di lingkungan masing-masingnya, supaya yang ASN di lingkungannya terutamanya yang belum sampai sekarang untuk melakukan, bukan tidak ya, belum terinspirasi dengan agen perubahan ini, dengan beberapa tadi perubahan dilakukan oleh masing-masingnya. Itu tujuannya, supaya agen perubahan tidak ada batas. Jadi kami juga mengajak lingkungan jangan alergi dengan perubahan, karena agen perubahan itu tidak ada batas, dia bisa ke atas untuk mengingatkan atasan, bisa mempengaruhi lingkungan semua, tidak ada terbatas dia. Itu yang kita harapkan. Sekali lagi dia bisa merubah lingkungan untuk perubahan yang lebih baik, kata Bapak Menteri tadi, sehingga indeks reformasi birokrasi Kementerian Agama meningkat. Salah satunya dengan agen perubahan. Itu tujuan kita. Baik, mudah-mudahan terwujud Bapak. Acaranya mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang kita sudah bersama dengan Kepala Kanwil DKI Jakarta. Nah, terhadap agen perubahan, Kanwil DKI banyak sekali terlibat untuk melakukan perubahan-perubahan berarti yang punya sumbangsi kepada Kementerian Agama secara keseluruhan. Yuk, kita tanya apa saja yang dilakukan oleh Pak Kanwil untuk membina agen perubahan yang ada di Kanwil DKI sehingga sukses. Gimana Pak Kanwil? Sehat Pak Kanwil? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah pada malam hari ini kita mengikuti acara pembinaan agen perubahan dan salah satu dari peserta juga dari unsur DKI Jakarta. Dan alhamdulillah Kanwil DKI Jakarta telah membentuk agen perubahan baik di tingkat Kanwil